Baik, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena upaya-upaya kita untuk meraih kemuliaan itu termasuk diantaranya adalah dengan berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu itulah suatu kaum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ilmu itu pula suatu kaum akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini di Indonesia Tengah sudah agak cukup larut ya, karena sudah jam 9, sudah waktu tidur sebenarnya. Semoga jamaah sekalian masih semangat, yang masih memiliki semangat untuk mengikuti kajian kita ini. Dan semoga dari sini kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mencari sumber-sumber pahala dari tempat yang jauh ya. Mungkin kita rajin nyumbang sedekah ke luar negeri, ke Palestina, ke Yaman, dan sebagainya ya. Padahal itu baik, hanya saja ada sumber-sumber pahala yang kadang kita remehkan. Padahal itu ada di dekat kita ya. Seperti keluarga ya, anak kita, istri kita, atau suami kita, itu ada pahala yang sangat besar di situ. Termasuk diantaranya adalah tetangga. Ya, di mana dalam syariat kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar ya dalam hubungan kita dengan tetangga. Ya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini fil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril terus saja datang kepadaku, menasihati aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang hak tetangga. Ya, bukan sekali dua kali Jibril datang, sering sekali, sampai saking seringnya Jibril datang untuk memperingati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengira, nih jangan-jangan suatu saat Jibril akan datang membawa wahyu dari Allah untuk menyuruh saya dan kaum muslimin untuk mewariskan hartanya untuk tetangga. Ya, memberikan komando kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tetangga juga berhak untuk dapat warisan. Saking besarnya haknya tetangga kepada kita. Naam. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perkara ini, karena hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya ya, dalam hubungan kita dengan tetangga ada pahala besar di sana. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita lalaikan, kalau kita gugurkan, kalau kita abaikan, maka ada dosa yang sangat besar di sana. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antara dosa-dosa besar adalah mengganggu tetangga, memutuskan hubungan dengan tetangga. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin yang hidup berbaur dengan manusia, berdampingan dengan manusia, kemudian dia mampu bersabar dari gangguan-gangguan mereka, maka ini lebih baik daripada orang beriman yang menyendiri, yang tinggal sendiri menjauh dari manusia dan tidak bersabar dari gangguan manusia. Maka dari sini Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, yang menjadi asal dalam hubungan sosial adalah hidup berbaur dengan manusia. Ya. Hidup berbaur dengan manusia, kecuali jika ada mudarat yang lebih besar di situ dibanding kalau dia hidup menyendiri. Maka hidup menyendiri ketika itu lebih baik. Karena apa? Karena adanya mudarat yang lebih besar. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci keberhasilan yang disebutkan dalam hadis tadi adalah apa? Bersabar dalam hubungan sosial
ya, kunci keberhasilannya adalah dengan bersabar. Nah, salah satu hubungan sosial yang yang kita ketahui adalah hubungan kita dengan tetangga. Ya. Siapa sih tetangga ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, was-sahibi bil janbi wabnis sabil, wa ma malakat aymanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'budullah, sembahlah Allah dan janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu, wal yatama, dan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kemudian Allah menyebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya. Siapa tetangga dekat dan tetangga jauh ini? Para ulama membagi tetangga itu, jenis-jenis tetangga menjadi 3. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki hak satu saja. Ya, satu saja haknya. Ya, ini tetangga yang kafir. Ya, meskipun dia kafir, dia tetap memiliki hak sebagai seorang tetangga. Semua hadis, semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga, termasuk ayat yang kita bacakan tadi, itu tidak mengkhususkan orang Islam. Ya, tetangga Muslim tidak ada. Ya, tidak dikhususkan. Maka kata para ulama, semua tetangga, baik dia Muslim maupun dia kafir, mendapatkan hak tetangga. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Tadi 1 hak, ini hak tetangga saja karena dia adalah orang kafir. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yakni tetangga yang Muslim. Maka dia mendapatkan hak sebagai seorang tetangga dan mendapatkan hak sebagai seorang Muslim. Ya, dan kewajiban kita kepada orang Muslim banyak, termasuk diantaranya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang Muslim adalah orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Ya, tentu saja, ya, hak sebagai seorang tetangga ini lebih khusus daripada hak Muslim yang lebih umum. Kemudian yang tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak. Yakni tetangga Muslim dan dia kerabat kita, keluarga kita. Maka dia memiliki hak sebagai seorang tetangga, dia memiliki hak sebagai seorang Muslim, ya, dan dia memiliki hak sebagai kerabat kita. Ya, yang mana banyak hak-hak kerabat kita, termasuk diantaranya ketika kita bersedekah, maka kita lebih mendahulukan kerabat kita dibanding yang lainnya. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam ketika menafsirkan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya, tetangga yang memiliki kedekatan, yakni kekerabatan, dan tetangga yang jauh. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, dan di sini sekali lagi tidak dikhususkan kepada tetangga Muslim. Ya, semua tetangga dapat haknya. Ya, tidak dikhususkan kepada tetangga Muslim. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang sombong dan angkuh. Ya. Kenapa Allah menyebutkan ini? Ya. Karena tadi ketika Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, melarang kita dari perbuatan syirik, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat keluarga, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, ya, was-sahibi bil jambi, teman sejawat, wabnis sabil, ya, orang yang mengadakan perjalanan kemudian habis biaya perjalanannya, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang berada dalam kekuasaan kita, yakni budak-budak, ya. Orang tidak akan mampu melakukan semua ini apabila di dalam hatinya ada kesombongan. Nah, inilah yang biasa menimbulkan permasalahan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Ya.
Karena kesombongan. Makanya Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan orang-orang sombong yang angkuh. Ya, biasanya hanya gara-gara anaknya diganggu, akhirnya apa? Loh, kok anak saya tidak pantas anak saya digitukan, kan gitu. Akhirnya apa? Karena merasa tidak pantas diperlakukan seperti itu, akhirnya dia marah. Ya. Dan sebab kemarahannya adalah apa? Kesombongan. Dan kemarahannya inilah yang kemudian menyebabkan ya rentetan peristiwa-peristiwa yang kemudian semakin menjauhkan dia dengan tetangganya. Bukan rumahnya yang jauh, bukan jaraknya yang jauh, tapi hatinya yang jauh. Seseorang kalau bertengkar ya dengan orang lainnya, jaraknya sangat dekat. Iya atau tidak? Jaraknya sangat dekat, tapi kenapa suaranya kencang? Misalnya jaraknya 1 meter, tapi suaranya kencang sekali. Seperti memanggil atau berbicara dengan orang yang berada di balik gunung. Kenapa? Karena memang tubuh mereka berdekatan, tapi hatinya berjauhan. Ya. Nah, rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi dengan keluarga, yang dilahirkan oleh kesombongan tadi, ya, itu kebanyakan disebabkan karena kesombongan. Seperti apa gambaran kesombongan itu? Ya, kita merasa tidak pantas misalnya. Oh, dia tidak pantas memperlakukan saya begini. Saya kan lebih mulia dari dia. Meskipun kita nggak mengatakan itu, tapi hati kita berkata seperti itu. Oh, kok saya diperlakukan seperti itu? Ya, tidak pantas dia memperlakukan saya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau ciri-ciri kesombongan seperti yang disebutkan oleh para ulama dan para asatidzah kita dalam ceramah-ceramah mereka. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan ada tiga jenis tetangga ya, 3 jenis tetangga. Yang pertama tadi apa? Tetangga kafir ya, tetangga yang kafir, atau kita baliklah, mulai dari yang lebih mulia. Tetangga yang muslim, kemudian dia kerabat kita dan dia tetangga kita, maka dia memiliki 3 hak. Ya, kemudian tetangga yang dia muslim tapi bukan kerabat kita, maka orang ini mendapatkan 2 hak, yakni hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Mungkin ada yang bertanya, memangnya boleh? Ya, memangnya boleh kita berbuat baik kepada orang kafir? Ya. Maka jawabannya adalah boleh dengan syarat. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha, bahkan Allah memperkuat innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Ya, maka ayat ini petunjuk yang sangat jelas bahwasanya boleh kita berbuat baik kepada orang kafir, apalagi kalau dia berbuat baik kepada kita. Ya, boleh. Ya, kita menolong mereka ketika mereka kesulitan, apalagi kalau mereka tetangga kita, maka dia memiliki hak-hak yang sama dengan tetangga-tetangga yang lain, kecuali dia adalah seorang kafir sehingga tidak mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Nah, kemudian dalam hadis, dalam sebuah hadis yang kita ceritakan tadi tentang hadis Jibril, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Suatu ketika Ibnu Umar datang ke rumahnya, bertanya kepada keluarganya. Ya, Ibnu Umar berkata, "Hal ahdaitum ala jarina al-Yahudi?" Kata Ibnu Umar ya kepada tetangganya radhiyallahu taala anhuma, ya, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang orang Yahudi? Ya. Maka keluarganya berkata, sudah. Keluarganya tahu hak tetangga meskipun dia seorang Yahudi. Tapi kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, apakah kalian, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, saya lupa. Ya. Ya. Kata Ibnu Umar, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang orang Yahudi? Ya, tetangganya mengatakan sudah. Yang ketiga kalinya Ibnu Umar bertanya lagi, ya, apakah kalian sudah memberikan hadiah kepada tetangga kita orang Yahudi itu? Kata tetangganya, ya Allah, sudah, kata dia. Ya,
Keluarganya seakan-akan agak kesal karena dia mengulang-ulang, padahal sudah dijawab sudah. Ya, maka Ibnu Umar pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Mazala yusini Jibril bil jar." Ya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril terus datang, kata Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus mendatangiku, mengingatkan aku tentang hak-hak tetangga, mengingatkan aku tentang bahayanya, ya, apabila menyanyiakan tetangga, ya, maka sampai kata Rasulullah, aku mengira Jibril akan menyuruhku, akan mendatangkan wahyu untuk menyuruhku untuk memberikan hak waris kepada tetangga. Nah, sekarang tetangga itu yang mana sih yang disebut dengan tetangga? Para ulama salaf berbeda dalam mendefinisikan tetangga itu atau membatasi tetangga itu sampai mana. Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa tetangga itu adalah orang yang arba'ina min kulli janib, ya, 40 dari semua sisi, 40 rumah dari semua sisi, dan ini sangat luas ya. 40 rumah dari semua sisi. Ya, 45 dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari tenggara, dari timur dan sebagainya. Ya, 40 rumah dari situ. Ini cakupannya sangat luas. Ya, ada juga yang mengatakan tetangga itu adalah orang yang satu masjid dengan kita sholatnya. Ya, orang yang sama-sama mendengarkan azan dari masjid yang sama. Ya, ini lebih luas lagi apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu orang kalau berdiri di atas masjid, karena dulu tempat azan itu tinggi ya. Tinggi, orang naik ke atas, ya, kemudian mengumandangkan azan, dan dulu kan tidak seberisik sekarang ya, tidak sebising sekarang. Sekarang banyak motor, banyak mesin yang bunyi, ya. Kalau dulu tidak, maka orang azan itu dari ketinggian itu terdengar sangat jauh. Ya, sangat jauh. Maka semua yang mendengar suara azan itu tetangga kita. Kalau kita sama sholat di masjid yang sama mendengar azan yang sama. Sebagian juga mengatakan iqamah. Kalau iqamah lebih sempit lagi. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang batasan tetangga itu. Nah, kalau seperti ini biasanya para ulama, apabila tidak ada batasan khusus pada sesuatu, maka dikembalikan kepada urf, kepada tradisi. Siapa yang dianggap tetangga lah, itulah tetangga kita. Ya, ada yang disebut dengan tetangga yang jauh dan ada yang disebut dengan tetangga yang dekat. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan berbuat baik kepada tetangga, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum, ya, li sahibihi, wa khairul jari indallahi khairukum li jarihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya, paling bagus akhlaknya kepada temannya, ya, paling jujur kepada temannya. Ini teman yang paling baik di sisi Allah. Adapun tetangga yang paling baik di sisi Allah, lihat ya, hadis ini menunjukkan bahwa hubungan bertetangga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan apa? Akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah, di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul jari indallah." Sebaik-baik tetangga di sisi Allah, khairukum li jarikum. Sebaik-baik adalah kalian yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 orang yang Rasul sebutkan dia mendapatkan cintanya Allah. Masya Allah. MC tolong ya diingatkan kalau waktunya sudah lewat. Ya. Kata Rasul nah, jazakumullah khair. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang berhak mendapatkan cintanya Allah. Mereka dicintai oleh Allah. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Warrajulu yakunu lahul jar." Ya, yu'dhihi jaruhu fayasbiru ala adzal jar. Kata Rasulullah SAW, di antara yang ketiga itu adalah seseorang yang memiliki tetangga. Perhatikan, seseorang yang memiliki tetangga, kemudian tetangganya berbuat buruk kepadanya. Tetangganya berbuat buruk kepada dia, maka dia pun bersabar ya dari gangguan tetangganya. Ini
orang yang berhak mendapatkan cintanya Allah. Allah, bukan cinta biasa. Cintanya Allah. Di antaranya apa? Ketika kita diganggu, ya, diperlakukan buruk oleh tetangga, kemudian kita bersabar dengan gangguan tetangga tersebut. Gangguan apa saja, ya. Kata Rasulullah SAW, hatta yufarriqu bainahuma al-maut wa udhal. Kata Rasulullah SAW, sampai kapan kita bersabar? Sampai maut memisahkan mereka, atau salah satunya pergi pindah dari tempat itu. Masya Allah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, ketahuilah, kalau tadi kita menyebutkan pahala, keutamaan besar bagi tetangga yang baik, ketahuilah di balik itu ada bahaya yang sangat besar yang mengintai orang-orang yang tidak baik terhadap tetangganya. Ya, ada bahaya yang sangat besar, ancaman neraka bagi orang-orang yang tidak baik kepada tetangganya. Dan tetangga yang buruk itu adalah bencana. Bencana. Ya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi min jari su' fi daril maqam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dari tetangga yang jelek, tetangga yang buruk. Nabi menyuruh kita untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah dari tetangga yang seperti ini, tetangga rumah. Kenapa disebut tetangga rumah? Karena kadang kita bertetangga, ya, bersafar bersama-sama dengan orang, ya, kemudian kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang itu ketika kita bersafar, ya, tapi tidak lama, atau kita satu kantor, ya tidak lama, paling dari selama jam kerja saja dari pagi sampai sore kita mendapatkan gangguan dari dia. Selepas itu tidak. Tapi tetangga siang malam, ya, selama bertahun-tahun, ya, maka memiliki tetangga yang jelek, memiliki tetangga yang buruk akhlaknya, itu adalah siksaan dunia. Maka jangan sampai kita menjadi salah satu siksaan dunia bagi orang-orang lain. Masya Allah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mempraktekkan doa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril baqam. Rasulullah sendiri, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga-tetangga yang jelek. Ya, dari tetangga-tetangga rumah yang jelek. Ya. Dan ini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Dalam hadis yang lain, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang menjadi sumber kebahagiaan di dunia ini. Di antaranya adalah al-mar'atus salihah. Ya, istri yang salihah. Ya. Kemudian al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ini di antara apa? Ya, sumber-sumber kebahagiaan dunia. Kemudian apa? Al-markabul hani. Ya, kendaraan yang bagus, kendaraan yang tangkas, kendaraan yang kencang. Kalau dulu kuda, sekarang mobil yang bagus, mobil yang kokoh, yang kencang dan sebagainya. Ini diantara sumber kebahagiaan. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal jarus salih, dan tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Ini sumber kebahagiaan. Masya Allah, kalau kita punya tetangga, setiap kita ketemu salam, selalu saling memberikan hadiah. Allahu Akbar, kenikmatan dunia, ikhwan, kenikmatan dunia. Ya, kita pergi ke masjid, kita pergi kerja, ketemu di depan pagar, Assalamualaikum Pak. Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya, dibanding kalau kita punya tetangga, Masya Allah, kita mau parkir mobil, sudah ada duluan mobilnya di depan parkiran, gitu kan. Ya, sudah jam 12 malam, masih ketuk-ketuk paku dinding, tuk, ya, pakai gerinda, ya, siang-siang kita mau tidur siang, dia gas-gas motor, ya Allah, seakan-akan tidak punya, perasaan, seakan-akan tidak paham bahwa tetangganya juga butuh istirahat, ya, anaknya dibiarkan ngacoin rumah kita, datang bunga yang sudah dipelihara baik-baik, ya, datang dipetik, itu dipatahin, dirusakin, Allahumma musta'an. Ada tetangga yang kayak begini, dan ini, ya, gangguan di dunia. Sumber, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, 4, ya, lanjutan dari hadis tadi, 4 sumber kesengsaraan dunia. Ketika istri itu bukan istri yang salihah, ya, istri yang jelek, buruk perangainya, tidak bagus agamanya, kemudian rumah yang sempit, kendaraan yang
kalau bahasa Sulawesinya porok-porok nih, apa itu? Butut ya, kendaraan yang sudah butut, yang tidak kencang, tidak tangkas dipakai ya, baru 10 meter sudah overhead misalnya dan sebagainya ya. Dan tetangga yang jelek ini sumber apa namanya hati yang sempit. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qalila fi adzal jar. Ya, gangguan pada tetangga itu tidak ada batas minimalnya. Semuanya sama, sedikit atau banyak gangguan terhadap tetangga, maka orang itu mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah terhadap tetangga yang apa namanya? Yang buruk? Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, tetangga yang jelek ini, ya, tetangga yang jelek ini kenapa dia menjadi berbahaya? Kenapa dia menjadi salah satu sumber kesengsaraan? Karena ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, jeleknya tetangga itu bisa membahayakan agama tetangganya. Ini diantara jeleknya ya punya tetangga yang jelek. Kenapa? Karena tetangga yang jelek itu bisa membahayakan agama seseorang. Ya. Kita mungkin orangnya baik, kita mungkin orangnya sabar, tapi kalau tetangga ini jelek, ya, maka kita bisa terpancing untuk tidak sabar. Ini berbahaya bagi agama kita. Ya. Dia memutuskan hubungan dengan kita, kita juga membalas dia dengan memutuskan hubungan. Ini bahaya bagi agama kita karena tadi diancam. Tetangga yang jelek itu diancam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga siapa? Tetangga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, tidak merasa aman. Selalu merasa terancam, selalu merasa terganggu. Malam-malam seperti ini, tetangganya sudah tidur, dia masih ceramah teriak-teriak. Alhamdulillah di sini, apa namanya, tetangga saya tidak dekat ya. Ya, jadi teriak-teriak seperti ini pun apa namanya nggak kedengaran karena rumahnya jauh-jauh. Ya. Sudah malam masih bikin apa namanya malu ya. Sudah malam masih ngundang tetangga sehingga di depan rumah ramai padahal tetangganya mau tidur. Ya. Sudah malam itu apa namanya mesin rekaman pemanggil burung waletnya masih bunyi. Tetangganya bisa tidur, tetangganya terganggu tuh. Ya, terus bagaimana Ustaz kalau saya ini bengkel yang tidak bisa kalau tidak bunyi, minta izin sama tetangganya. Ya, Pak maaf ini pekerjaan saya gini. Kalau tetangganya ridho, alhamdulillah. Ya, kalau tetangganya ridho, alhamdulillah. Kalau tetangganya tidak ridho, tinggalkan atau cari tempat yang lain untuk bengkel. Kenapa? Karena ini dunia. Ya, ini dunia, bengkel kita, pekerjaan kita itu untuk dunia kita. Sementara hubungan yang baik dengan tetangga itu urusan akhirat. Urusan akhirat. Bayangkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak bisa masuk surga. Ya. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dari kejelekan-kejelekan akhlaknya. Dan dari sini kita mengetahui ikhwan, akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya mengganggu tetangga itu dosa yang besar. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil saja nggak boleh kita remehkan. Bagaimana dengan dosa besar seperti ini? Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Bagaimana Allah mau ridho sama dia? Bagaimana Allah mau merahmati dia sehingga memasukkannya ke dalam surga? Kata Rasulullah, dia tidak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, qad khaba wa khasar. Siapa orang itu, wahai Rasulullah, yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman? 3 kali diulang oleh Nabi. Siapa orang itu? Sungguh dia telah merugi, kata Rasulullah SAW, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Afanyallahu wa iyyakum, na'udzubillah. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Naam. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang mengganggu tetangga kita. Ya, dalam sebuah hadis ya disebutkan ada seorang wanita
yang senantiasa menghidupkan malamnya, senantiasa sholat malam, ngaji malam, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, tapi orang-orang tidak tahan dengan lidahnya. Suka mencaci, suka mencela, suka menggosip. Gangguan ini termasuk gangguan ya. Tetangga kita punya aib, kemudian kita dengar-dengar ya. Atau nanti di akhirat di neraka akan dituangkan itu cairan panas ke dalam telinga. Siapa? Orang yang suka curi-curi dengar terhadap kejadian yang ada di rumah sebelah. Ada yang kayak gini, wah itu lagi ngapain tuh? Kayaknya lagi tengkar tuh sama istrinya. Waduh seru nih. Nggak boleh, haram. Haram, diancam dengan neraka orang yang seperti ini. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang sejati adalah orang muslim yang lain ya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa diharamkan mengganggu tetangga. Apapun bentuk gangguan itu diharamkan. Ya, apakah dalam bentuk suara bunyi-bunyian, ya, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan, ya, sampai disebutkan apa? Ketika seseorang nyiram tanaman, airnya keciprat ke sebelah tuh, sehingga mengganggu orang sebelah. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, yang seperti ini, akhwati fillah sallallahu iyakum. Ya, ada yang parkir mobil depan rumah tetangganya yang banyak di media sosial. Ya, tetangganya, waduh, terganggu karena mobilnya sudah di depan, akhirnya usahanya tertutupi misalnya, atau tidak bisa parkir mobil dan sebagainya. Ya, kemudian bunyi-bunyian, ya, yang punya bengkel, yang punya apa, ya. Saya pernah punya tetangga, masya Allah, setiap kita mau tidur siang, ya, motornya digas-gas, Allah musta'an. Padahal kita pekerjaannya sama, dia tahu kalau kita ini butuh istirahat. Malamnya kerja di rumahnya lagi tuh, hampir tiap malam tuh. Heran betul saya. Tapi kata satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang diantaranya disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, bahwasanya sesuatu yang Allah meminta kita untuk melakukannya, melarang kita untuk melanggarnya. Kalau ada orang lain yang melanggarnya untuk kita, maka kita tidak boleh balas. Kita nggak boleh balas. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita ya melakukan sebaliknya dari apa yang dia lakukan. Ya, ini urusannya bukan dengan dia, tapi urusannya dengan Allah. Perhatikan, yang nyuruh kita Allah. Mungkin kita kalau tidak, makanya para ulama mengatakan berbuat baik kepada tetangga itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Ya, makanya kan yang dipanggil orang-orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau Anda beriman, falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk tetangganya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dia suka merasa aman ketika tidur, maka dia harus suka juga kalau tetangganya merasa aman ketika dia tidur. Dia suka kalau sering dapat hadiah, maka dia juga suka kalau tetangganya dapat hadiah. Maka saling memberi hadiah. Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jariha walau firsana syatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah kalian meremehkan kebaikan kepada tetangga meskipun kalian hanya
menghadiahkan masakan berupa kaki kambing atau kuku kambing. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, idza tabakhta maraqatan faltuksir ma'ahu." Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, perbanyak airnya. Untuk apa? Untuk kamu bagikan kepada tetanggamu. Dan tetangga, kata Rasulullah SAW, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah kamu meremehkan pemberian orang, pemberian tetanggamu. Hadiah dari tetanggamu, jangan remehkan. Jangan remehkan. Tetangga kita datang membawa apa? Bawa kue misalnya cuma 3 potong. Ya, keluarga kita ada 10 orang yang dibawa kue. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Itu merupakan tanda bahwasanya dia sedang menjalankan perintah Allah. Yang kedua, itu menandakan bahwa dia sedang memperhatikan kita sebagai tetangganya. Berusaha untuk berbuat baik kepada kita sebagai tetangganya. Dan ini perbuatan yang baik. Ini perbuatan yang mulia. Maka jangan kita remehkan. Naam, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebaik-baiknya tetangga, pasti ada 1-2 peristiwa yang membuat kita kesal sama mereka. Pasti ada tuh. Sebaik-baiknya mereka. Ya, maka barang siapa yang mencari tetangga yang sempurna tidak akan pernah punya tetangga. Ya, kita juga begitu. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kewajiban kita sebagai seorang muslim, jangan memperhatikan orang lain, perhatikan diri kita sendiri. Kita ini sudah menjadi tetangga yang baik atau belum? Ya. Ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini, jangan yang di pikiran kita langsung tetangga kita, oh tetangga saya belum baik tuh, sesuai dengan ceramahnya Ustadz, sesuai dengan hadis-hadis yang saya dengarkan dari ceramah Ustadz, tetangga saya belum memenuhi kriteria. Enggak, perhatikan diri kita lebih dulu. Kita ini sudah memenuhi semuanya atau belum? Kita ini sudah menjadi tetangga yang baik atau belum? Jangan langsung menghakimi tetangga kita. Ya, karena tujuan menuntut ilmu itu adalah apa? Liraf'il jahal, untuk menghilangkan kebodohan dari siapa? Dari kita yang mendengarkan. Ya, bukan dari orang lain. Kita dulu nih. Sudah benarkah kita jadi tetangga? Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya, sebagai seorang tetangga, kita usahakan apa saja yang bisa membuat hubungan kita dengan tetangga langgeng. Kenapa? Itu tadi Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah memperingati Rasulullah tentang apa? Tentang hak-hak tetangga. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di antara berbuat baik kepada tetangga adalah kita tidak meremehkan apapun perbuatan atau perlakuan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Ya, apapun itu, kirim ya sekedar salam ketika ketemu, assalamualaikum, ini jangan diremehkan. Sekedar senyum, ini jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan ya ikhwati fillah azanallahu. Ada hadis ya sebagai penutup, jangan sampai saya terlalu berpanjang, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah." Betapa banyaknya tetangga yang tertahan nanti di hari kiamat gara-gara tetangganya. Ya. Betapa banyak, kata Rasulullah SAW, tetangga orang yang di hari akhirat tertahan gara-gara tetangganya. Tetangganya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah." Di akhirat nih, di hari ketika Allah marah yang tidak pernah Allah marah seperti marahnya ketika itu. Ya. Tidak pernah Allah marah seperti marahnya ketika itu. Dan tidak pernah Allah marah ya setelahnya seperti itu. Ya. Ketika Allah sedang marah-marahnya, maka hamba ini, tetangga ini mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, hadza aghlaqa babahu juni famana'a ma'rufahu." Ya Allah, ini tetangga saya, kata orang ini kepada Allah di akhirat. Dia ngadukan tetangganya, "Ya Allah, ini orang ini dia nutup pintu dari saya, Allah." Artinya apa? Ini tetangga saya tidak pernah peduli sama saya, ya Allah. Ya. Famana'a ma'rufahu. Dia nggak peduli sama saya, Allah. Dia nggak pernah berbuat baik kepada saya, ya Allah. Nah, itu tadi sebabnya apa? Karena kesombongan. Ikhwan, perhatikan tetangga kita. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Idza nama huwa syab'an. Dia tidur dalam keadaan
dalam keadaan sudah kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Yang begini tidak sempurna keimanannya. Nah sekarang, pernah nggak kita tahu tetangga kita ini lapar atau enggak? Pernah nggak kita tahu tetangga kita ini sedang berutang, sedang terhimpit hutang, bahkan sampai ada yang bunuh diri gara-gara utangnya. Kemudian kita tidak pernah tanya-tanya, kita nggak pernah bantu dia. Pernah nggak kita tanya tetangga kita ada yang jomblo pengen menikah, ya, tapi kita nggak pernah bantu dia. Ya, ada tetangga kita yang mau pinjem cangkul, mau pinjem parang, mau pinjem pisau, mau pinjem ember, tapi kita nggak ngasih. Ada nggak? Pernah nggak kita periksa yang seperti ini? Dia mau minjem sesuatu, kemudian kita tidak ngasih. Ya, dalam Al-Quran, wa yamna'unal ma'un. Di antara orang-orang yang celaka nanti di akhirat, orang-orang yang tidak mau meminjamkan perkara-perkara yang kecil, minjam ember, minjam gelas, minjam piring buat acara di rumahnya, ada tamu mungkin piringnya nggak cukup, dia mau minjam, kemudian kita nggak ngasih. Hati-hati. Orang-orang seperti ini, tetangga-tetangga seperti ini mengadu di hadapan Allah. Hisab di akhirat itu sulit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hisab di akhirat itu sulit. Maka jangan engkau persulit dirimu di dunia, salah satunya dengan cara berbuat jelek kepada tetangga. Salah satunya dengan menutup pintu kepedulianmu untuk tetangga. Jangan persulit dirimu. Ya, engkau diberikan kelapangan, diberikan keluasan rezeki. Apa yang akan kau jawab di hadapan Allah kalau tetanggamu ada yang mengadu seperti ini? Ya Allah, tetangga saya nggak peduli dengan saya. Apa yang akan kau jawab di hadapan Allah? Di hari Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah Allah marah seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah berbuat baik kepada tetangga adalah pahala yang sangat besar. Dan berbuat zalim kepada tetangga, meskipun sedikit, meskipun kecil, itu adalah dosa yang besar. Maka hindarkan diri kita dari sini. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal, saya serahkan kembali kepada MC.